subscribe please, subscribe gratis loh, gratis buat subscribe, supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya. Ayo, saya hitung ya, 1, 2, 3, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, lorong kampus. Suatu hari aku hendak berangkat ke kampus, dan sebelum berangkat, seperti biasa aku nyamper teman kelasku. Panggil saja dia Samsul. Kebetulan kami satu kosan. Dia di lantai 1 nomor 4 dan aku di lantai 2, kamar nomor 7 dekat tangga. Karena nggak ada kendaraan dan jarak dari kosan ke kampus cukup dekat, kami berangkat dengan berjalan kaki. Jadi kosanku ini lokasinya tidak terlalu jauh dari kampus. Kosannya tidak terlalu luas juga. Terdapat 8 kamar, 4 kamar di lantai 1 dan 4 kamar di lantai 2. Tepat di halaman depan kosku terdapat pohon mangga yang tidak terlalu besar. Lantai 2 cuma ada kamar doang. Kamar nomor 5 di atas nomor 1, kamar nomor 6 di atas nomor 2, begitu juga seterusnya. Kosanku ini memiliki fasilitas yang tidak terlalu lengkap, hanya kamar mandi dalam, kasur busa, lemari pakaian. Semua kamar yang ada di kosan ini dihuni oleh cowok. Setelah perkuliahan selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 17.00. Tanda sebentar lagi matahari akan bertukar posisi dengan bulan. Perlu kalian tahu, kalau aku ini cukup aktif dalam organisasi. Setelah perkuliahan selesai, aku tidak langsung balik ke kosan, karena ada rapat organisasi yang dilaksanakan pukul 18.30 di gedung fakultasku, sebut saja Fakultas A. Pada saat rapat berlangsung, semuanya cukup aman, tidak ada kejanggalan apapun. Ketika jam menunjukkan pukul 20.30, rapat pun selesai. Aku pun berniat balik ke kosan, namun perutku mendadak melilit. Terpaksa aku mengajak Samsul untuk ke toilet kampus dulu, karena jika ditahan sampai kosan, yang ada malah tumpah-tumpah sepanjang jalan. "Sul, mules nih, ke toilet dulu yuk," kataku. "Nggak nanti aja di kosan?" tanya Samsul. "Udah malam, nggak serem apa di toilet kampus?" lanjutnya. "Nggak tahan ini, udah di ujung," jawabku. "Yaudah, gue tunggu di luar depan toilet ya," kata Samsul. Jadi setelah masuk ke WC kampus, ada 3 bilik toilet yang berjejer. Nah, di sini aku ada di bilik yang paling tengah. Entah mengapa aku pilih yang tengah, padahal 3-tiganya kosong semua. Saat aku sedang bertapa di salah satu bilik toilet kampus, tiba-tiba ada yang masuk bilikku. Perlahan, namun terdengar dengan jelas karena suasana sunyi. "Woi, siapa ya?" tanya aku. "Sul, itu lu. Ada apa?" lanjutku. Tak terdengar jawaban dari luar. Selang beberapa lama, pintu bilikku kembali diketuk. Lebih tepatnya digedor. Duk duk duk. Suaranya mengagetkanku. Sontak aku berkata, "Woi, apaan? Jangan bercanda lah, lagi fokus ini." Namun masih tak terdengar jawaban. Aku mulai sedikit panik, namun aku coba untuk berpikir positif. Mungkin itu Samsul iseng. Soalnya, dia orangnya gak iseng, alias tukang jahil. Setelah aku selesai dengan urusanku di toilet, aku pun keluar. Namun saat keluar, aku kebingungan karena tidak ada Samsul di depan toilet. "Lah, si Samsul kemana ya?" kataku. Aku cek sekitar dan tak terlihat batang hidungnya si Samsul. "Kampret lah, ninggalin gitu aja," kataku. Karena dicari tidak ada, aku pun berencana langsung balik ke kosan sendirian karena sudah larut malam. Saat aku keluar dari gedung fakultas, aku melihat Samsul. "Oi Sul,
kataku. Samsul terlihat kebingungan. Roy, kok lu di belakang gue? Tanya Samsul. Harusnya gue yang nanya, kok lu main tinggal-tinggal aja? Kataku. Katanya mau nunggu di depan toilet. Lanjutku. Bukannya tadi lo udah keluar? Tanya Samsul. Mana ada, orang gue barusan keluar, jawabku. Sudahlah, ayo balik, kata Samsul. Setelah sampai kosan dia cerita. Jadi Samsul katanya lihat aku sudah keluar, tapi dengan muka agak pucat gitu. Katanya dia tanya gak dijawab. Terus aku jalan nyelonong gitu aja. Samsul ikutinlah. Pas di depan lorong depan fakultas, tiba-tiba aku panggil dia dari belakang, dan sosok yang menyerupai aku hilang. Terus tadi siapa anjir? Kata Samsul dalam pikirnya. Beberapa hari berlalu setelah kejadian pintu toilet yang digedor. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Aku dan teman organisasiku sedang duduk di kantin kampus, sembari membahas akan didapatkan nanti malam. Selang beberapa waktu kemudian Samsul datang. Habis dari mana lo? Tanya aku. Biasa, nyebar di depan, jawab Samsul. Pantesan beres kelas gue, dicariin gak ada, kataku. Waktu pun berlalu setelah semua anggota kumpul. Kami pun memulai rapat. Pada suatu rapat, pandanganku teralihkan pada sesosok perempuan berambut panjang, menggunakan gaun merah dan mukanya tertutup oleh rambutnya yang sedikit kusut. Wassalamualaikum warahmatullahi Tak lama wabarakatuh. sosok itu pun menghilang, entah kemana. Ketika waktu menunjukkan pukul 21.00, rapat pun selesai. Aku dan Samsul pun berjalan balik ke kosan. Saat di lorong depan GSG, aku melihat sosok wanita itu lagi berada di ujung lorong. Sul, lihat, di ujung lorong ada cewek sendirian, kataku. Namun saat aku dan Samsul melihat kembali sosok itu tidak ada. Mana? Tanya Samsul sembari mencari-cari wanita yang kusebutkan tadi. Bercanda lu gak lucu. Gak ada itu, merinding gue. Lanjutnya, seriusan, tadi dia ada di ujung, lagi berdiri, kataku. Setelah kejadian itu, saat di perjalanan pulang pundakku terasa berat. Pegel gitulah, seperti menggendong sesuatu. Padahal isi dari tas yang kugendong hanya buku 1, tempat pensil dan charger HP. Di sini aku masih positif, mungkin efek lelah. Setelah kuliah lanjut rapat. Setelah sampai di kosan, aku segera istirahat. Takutnya drop kan, mana orang tua jauh beda kota. Entah kenapa aku terbangun, kulihat jam menunjukkan pukul 23.30. Aku kira sudah pagi, ternyata masih jam segini, pikirku. Aku pun melanjutkan tidur. Satu memejamkan mata beberapa menit kemudian, terdengar suara tangisan perempuan. Suaranya terdengar dari depan pintu kamar kosku. Aku pun mulai panik dan sekujur tubuhku lemas. Bajingan, kok ada suara cewek nangis di kosan cowok? Aku coba memejamkan mata dan tidur membelakangi pintu dan jendela. Tak lama, suara ketukan pintu disertai suara cewek. Tok tok tok. Mas, buka pintunya mas. Suaranya lirih, namun terdengar cukup jelas karena saat itu keadaan sedang sunyi. Makin paniklah aku dan memberanikan diri. Pergi, jangan ganggu aku, ucapku. Lalu tidak terdengar suara apapun. Aku pun tertidur. Pagi harinya aku terbangun dan cukup lega rasanya. Aku telah melewati malam yang menakutkan. Aku pun bergegas mandi karena sebentar lagi akan ada perkuliahan. Saat membuka pintu kamar, aku pun kaget karena di lantai depan kamar ada banyak rambut panjang tergeletak. Bajingan, ternyata semalam bukan mimpi, pikirku. Aku pun menyapu semua rambut itu dan segera berangkat kuliah. Perkuliahan pun selesai waktu menunjukkan pukul 14.00. Aku pun berencana mencari makan dan kembali ke kosan.
Saat di perjalanan, ada wanita parubaya tak dikenal bicara padaku. "Mas, hati-hati, kamu sedang diikuti." Saat aku akan menanyakan balik, "Diikuti siapa?" wanita yang bicara padaku sudah menghilang dalam keramaian. Setelah sampai di kosan, segera mandi karena badan sudah lengket. Saat sedang mandi, aku pun kembali dikagetkan karena terdapat banyak rambut panjang di kamar mandiku. Padahal saat itu rambutku pendek dan tidak ada orang yang berkunjung sebelumnya. Aku bersihkan semua rambut itu dan membuangnya ke tempat sampah. Selesai mandi, ada Samsul datang ke kamar untuk mengerjakan tugas bareng. Tugas pun selesai. Waktu menunjukkan pukul 18.30. Tiba-tiba terdengar suara wanita menangis dari dalam kamar mandi. Aku pun menatap Samsul. Kita saling bertatapan. Samsul menggerakkan kepalanya seolah memberikan kode. "Apaan itu?" Aku pun menggelengkan kepala. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar mandi. Dan saat aku buka, tidak ada apapun dan suaranya pun berhenti. Setelah kejadian itu, di kamarku sering ditemukan beberapa helai rambut panjang. Padahal tidak pernah ada wanita atau teman kelasku yang rambutnya panjang berkunjung ke kamar kosku. Sampai di suatu malam, waktu menunjukkan pukul 2 malam, aku pun terbangun. Namun aku tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhku. Hanya mata yang bisa kugerakkan, melihat ke depan dan ke samping. Lama-kelamaan aku mulai melihat ada sosok yang duduk di atas tubuhku. Semakin lama semakin jelas. Mukaku dan mukanya berhadapan, hampir bersentuhan. Kulihat dengan jelas mukanya yang rusak, dengan bola mata yang keluar menggantung hampir jatuh. Karena saking ketakutannya, aku pun pingsan. Aku pun terbangun pukul 8 pagi. Aku mulai bercerita ke temanku yang beda jurusan. Dia orangnya indigo, atau bisa melihat mereka. Panggil saja namanya Seto. "Tok, akhir-akhir ini gue banyak kejadian aneh di kosan," kataku. "Iyalah, orang itu ada yang ngikutin kamu," kata Seto. "Seriusan, Tok? Jangan aku nakutin ah," kataku. "Serius, dia yang biasa di lorong GSG," kata Seto. Seto pun mencoba berinteraksi dengan sosok wanita yang mengikutiku. "Katanya dia suka sama kamu," kata Seto. "Dia suka karena kamu jarang sholat," lanjutnya. "Tok, serius Tok, jangan aku nakutin," kataku. "Iya sih, emang gue jarang sholat," lanjutku. "Ya udah, makanya rajin sholat sama ngaji kalau habis maghrib," kata Seto. "Oke deh Toh," kataku. Setelah kejadian itu, aku pun mulai rajin sholat dan ngaji terlepas sholat maghrib. Namun saat aku sedang sholat, banyak sekali gangguan. Seperti lemari plastik kosanku bergeser sendiri, botol jatuh, kadang terlihat bayangan sosok perempuan lewat depan jendela. Namun setelah beberapa bulan sudah tidak ada gangguan lagi. Dan setelah kejadian itu, aku jadi rajin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Intinya kita sebagai muslim wajib melaksanakan sholat dan meminta perlindungan kepada yang di atas, agar dijauhkan dari gangguan makhluk-makhluk yang jahat seperti mereka.